Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang inilah 3 daerah di Sumatera Barat yang jarang tersorot sinar matahari. Nomor 1 sering berkabut pada pagi dan sore hari. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Secara umum, istilah jarang tersorot sinar matahari di Sumatera Barat biasanya merujuk pada daerah-daerah dataran tinggi atau wilayah lembah yang sering diselimuti kabut tebal dan memiliki curah hujan sangat tinggi, sehingga jumlah jam sinar matahari efektifnya lebih rendah dibanding daerah pantai. Berdasarkan kondisi geografis dan iklim yang sering disebutkan dalam berbagai laporan, 3 daerah di Sumatera Barat yang cenderung memiliki lebih sedikit paparan sinar matahari langsung karena seringnya tertutup awan kabut dan tingginya curah hujan. 1. Kota Bukit Tinggi. Sebagai kota yang terletak di dataran tinggi sekitar 9001000 mdpl, Bukit Tinggi dikenal dengan udaranya yang sejuk, sering berkabut terutama pagi dan sore hari, dan rentan terhadap hujan lebat. Posisi ini secara alami mengurangi intensitas dan durasi sinar matahari. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, diantaranya adalah Muhammad Hatta dan Asaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok dan dikelilingi oleh 2 gunung, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Lokasinya pada ketinggian 909.941 mdpl menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk dengan suhu berkisar antara 16,1–24,9 C. Luas Bukit Tinggi secara de jure adalah 145,29 km persegi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999. Namun, karena penolakan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara de facto saat ini adalah 25,24 km persegi, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Aur Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat, setelah Kota Padang. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol bagi Bukit Tinggi. Kota ini memiliki topografi berbukit-bukit dan berlembah. Terdapat 27 bukit yang tersebar di seluruh wilayah Bukit Tinggi. Bukit-bukit tersebut yaitu Bukit Kubangan Kabau, Bukit Jirek, Bukit Saranggagak, Bukit Tambun Tulang, Bukit Cubadak Bungkuak, Bukit Malambuang, Bukit Mandiangin. Selain itu, terdapat lembah yang dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75–110 m, yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang. Perkembangan penduduk Bukit Tinggi tidak terlepas dari berubahnya peran kota ini menjadi pusat perdagangan di dataran tinggi Minangkabau. Hal ini ditandai dengan dibangunnya pasar oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890 dengan nama Loos. Masyarakat setempat mengejanya dengan Loih, dengan atap melengkung kemudian dikenal dengan nama Loih Galuang. Saat ini Bukit Tinggi merupakan kota terpadat di Provinsi Sumatera Barat, dengan tingkat kepadatan mencapai 4.400 jiwa km. Jumlah angkatan kerja sebanyak 52.631 orang dan sekitar 3.845 orang diantaranya merupakan pengangguran. 26. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, tetapi terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Batak. Masyarakat Tionghoa datang bersamaan dengan munculnya pasar-pasar di Bukit Tinggi. Mereka diizinkan pemerintah Hindia Belanda membangun toko kios pada kaki bukit benteng Fort de Kock, yang terletak di bagian barat kota, 2 lembah Ngarai Sianok sekitar Agam bagian utara. Lembah yang dalam dan dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi seperti Ngarai Sianok, dekat Bukit Tinggi secara fisik akan menghalangi sinar matahari untuk mencapai dasar lembah, terutama saat matahari masih rendah. Ngarai Sianok adalah lembah curam di perbatasan Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terkenal dengan keindahan alamnya dan sering disebut lembah pendiam, karena suasana tenang dan sejuknya. Lembah ini terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik dan memiliki pemandangan memukau, flora dan fauna unik seperti bunga rafflesia dan berbagai jenis hewan liar, serta nilai sejarah sebagai tempat perlindungan pada masa penjajahan.
Lokasi ini menawarkan berbagai kegiatan wisata seperti trekking, bersepeda gunung, atau sekadar menikmati pemandangan dari taman panorama di Bukit Tinggi. Ngarai Sianok merupakan sebuah lembah curam, jurang, yang terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Nagari Sianok Anam Suku, dan berakhir di Kecamatan Palupuh. Ngarai Sianok memiliki pemandangan yang sangat indah dengan latar belakang Gunung Singgalang dan pegunungan Bukit Barisan. Ngarai Sianok menjadi salah satu objek wisata andalan Provinsi Sumatera Barat. Ngarai Sianok merupakan nama yang diberikan oleh salah satu kampung yang terletak di dasar ngarai tersebut. Masyarakatnya memberi nama Sianok, yang dalam bahasa Minang artinya si pendiam, karena kondisi dan suasana ngarai tersebut tenang dan damai. Ngarai Sianok selain memiliki nama lain lembah pendiam, ngarai ini juga dipanggil Karbowengat karena di zaman kolonial Belanda jurang ini disebut juga sebagai Karbowengat atau Kerbau Sanget, karena banyaknya kerbau liar yang hidup bebas di dasar ngarai ini. Ngarai Sianok terbentuk dari aktivitas lempeng bumi di Pulau Sumatera. Kontur Ngarai Sianok terbentuk karena adanya proses penurunan sebagian lempengan bumi, sehingga muncul patahan seperti jurang yang curam. Patahan yang ada di Ngarai Sianok tersebut termasuk bagian dari patahan Semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Sianok. Batang berarti sungai, dalam bahasa Minangkabau yang airnya jernih. Kedalaman Ngarai Sianok sekitar 100 m yang membentang sepanjang 15 km dari sisi selatan Nagari Koto Gadang hingga Nagari Sianok Enak Suku dan lebar sekitar 200 m. Ngarai Sianok dialiri batang Sianok yang bisa diarungi dengan menggunakan kano dan kayak yang disaranai oleh suatu organisasi olahraga air, Kurais. Rute yang ditempuh adalah dari Nagari Lambah sampai Jorong Sitingkai Nagari Palupuh selama kira-kira 3,5 jam. Di tepiannya masih banyak dijumpai tumbuhan langka seperti Rafflesia dan tumbuhan obat-obatan. Fauna yang dijumpai misalnya monyet ekor panjang, siamang, simpai, rusa, babi hutan, macan tutul, dan juga tapir. 3 dataran tinggi Solok, termasuk Alahan Panjang. Wilayah dataran tinggi di Kabupaten Solok dikenal memiliki suhu yang sangat dingin dan sering diselimuti kabut tebal, yang merupakan ciri khas daerah dengan kelembapan dan curah hujan tinggi. Kondisi ini menyebabkan matahari baru muncul belakangan atau tertutup awan hampir sepanjang hari di waktu-waktu tertentu. Dataran tinggi Solok, termasuk Alahan Panjang, adalah kawasan di Sumatera Barat yang terkenal dengan pemandangan alam pegunungan, suhu sejuk, dan hamparan ladang sayuran. Alahan Panjang adalah salah satu nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Padang yang berada di atas Bukit Barisan, tepatnya di lereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat pada ketinggian 1.401.600 mdpl. Nagari terdekat yakni Air Dingin Barat, Salimpat, dan Sungai Nanam. Nagari Alahan Panjang adalah salah satu nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Wilayahnya seluas 88,76 km persegi. Jumlah penduduknya pada tahun 2008 adalah sebanyak 14.100 jiwa, dengan kepadatan 150 per km. Tinggi daerah ini dari permukaan laut adalah sekitar 1.450 m, dengan curah hujan rata-rata 212 hari per tahun. Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti sebagai salah satu bentuk pemerintahan nagari di Kabupaten Solok telah menjalankan roda pemerintahannya secara aktif sejak pembentukannya pada tanggal 1 Februari 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Alahan Panjang menyuguhkan panorama alam luar biasa melalui perpaduan pegunungan, danau kembar, serta kebun teh yang menutupi lereng bukit. Suhu dingin di kawasan ini kerap menimbulkan kabut tipis di pagi hari, menciptakan suasana yang tenang dan magis. Danau-danau seperti Danau Diateh menghadirkan keindahan visual yang memikat, terutama ketika sinar matahari mulai menyinari permukaan air sambil kabut perlahan menguap. Alahan Panjang bukan sekadar destinasi indah, melainkan juga perpaduan harmonis antara keajaiban alam, budaya yang kaya, dan pengalaman petualangan. Keindahan fisiknya menawan hati, ekosistemnya mengundang penghargaan, dan peluang berpetualang menghadirkan kesan mendalam. Bisa dibilang 3 daerah di Sumatera Barat ini tergolong unik dan mengundang banyak penasaran di kalangan wisatawan. Dan dampak positifnya dapat mengundang lebih banyak kunjungan wisatawan untuk liburan ke Sumatera Barat. Sekian mungkin sedikit cerita tentang. Inilah 3 daerah di Sumatera Barat yang jarang tersorot sinar matahari, nomor 1 sering berkabut pada pagi dan sore hari. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.